Hai semuanya, kembali lagi di channel Kreasi Dapur Asyik. Kali ini aku akan membuat martabak telur teflon. Mau tahu caranya? Ikuti terus ya. Di sini aku menggunakan tepung protein tinggi, garam 1/4 sendok teh, minyak goreng 2 sendok makan, air putih 50 ml. Kemudian aku masukkan tepung terigu. Di sini aku menggunakan tepung cakra kembar ya. Lalu aku masukkan garam. Kemudian aku akan mengaduknya hingga rata. Lalu aku masukkan juga airnya. Di sini aku masukinnya tidak sekaligus ya. Lalu kita aduk lagi. Lalu aku masukkan kembali sisa airnya. Aku aduk lagi sampai semua benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada yang menggumpal. Kemudian aku masukkan minyak. Di step ini aku akan menguleninya menggunakan tangan ya. Pastikan tangan kalian dicuci terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasil yang sudah kita uleni. Lalu aku akan bagi menjadi 2 bagian. Satu resep ini bisa jadi 2 adonan ya. Lalu aku akan bulat-bulatkan adonannya seperti ini. Setelah aku bulatkan, aku masukkan ke dalam mangkuk. Kemudian aku beri minyak hingga semua adonannya terendam. Seperti ini ya kira-kira teman-teman. Lalu aku akan menutupnya dengan kain bersih. Kalian juga bisa menutupnya dengan plastik wrap ya. Setelah ini aku akan membuat isian untuk martabaknya. Aku siapkan daging sapi 200 gram, telur 4 butir, kemudian garam dan penyedap rasa, merica bubuk dan gula pasir, bawang putih yang sudah saya cincang, bawang bombay yang sudah dicincang, bawang merah yang sudah diiris, tidak lupa daun bawang, juga kecap manis ya. Kemudian aku tumis bawang putih yang sudah dicincang. Lalu aku tambahkan juga bawang merah yang sudah diiris. Kita tumis semuanya hingga harum dan sedikit layu. Jangan lupa juga kita masukkan bawang bombay yang sudah diiris. Kita tumis-tumis lagi ya. Lalu tambahkan juga daging sapi giling. Kita tumis semuanya. Oh iya, di sini aku menambahkan air sedikit saja supaya nanti semua bumbunya bisa lebih meresap. Lalu aku tambahkan garam dan penyedap rasa. Kemudian aku tambahkan gula dan merica bubuk. Kita aduk semua bumbunya hingga benar-benar menyerap ke dalam daging. Kemudian aku tambahkan kecap manis secukupnya.
Di sini kalian bisa menambahkan bubuk kari ya. Karena bubuk kariku habis, jadi aku skip. Kita aduk terus hingga airnya sedikit menyusut dan bumbunya menyerap ke dalam daging. Nah, kira-kira seperti ini ya. Bumbunya dan airnya sudah sedikit menyusut, lalu kita sisihkan. Kemudian kita siapkan 4 butir telur. Di sini yang aku gunakan hanya 2 butir saja ya. Aku menggunakan telur ayam dan telur bebek. Oh iya, satu resep ini bisa jadi 2 adonan ya. Makanya telurnya nggak aku semuahin. Sekarang aku akan mencampurkannya dengan sedikit garam. Kemudian aku kocok terlebih dahulu telur dan garamnya sebentar saja. Lalu aku masukkan juga daging yang sudah kita masak sebelumnya. Di sini sama ya, aku bagi setengahnya saja dagingnya. Kira-kira segini cukup. Lalu aku tambahkan juga daun bawang secukupnya, sesuai selera ya, boleh banyak, boleh sedikit. Lalu aku aduk semuanya hingga benar-benar tercampur dengan telurnya. Sebentar saja seperti ini. Kemudian aku panaskan wajan yang sudah aku olesi minyak. Dan yang satu lagi yang aku sudah panaskan minyaknya. Kemudian adonan yang sudah kita buat tadi aku pipihkan dulu menggunakan jari. Pelan-pelan saja. Tujuannya supaya nanti ketika kita gulung menggunakan rolling pin, adonannya mudah. Lalu kita pipihkan menggunakan rolling pin pelan-pelan saja ya. Jangan sampai adonannya nanti sobek. Seperti ini. Setelah selesai, aku pindahkan ke dalam teflon adonannya. Kemudian aku masukkan adonan martabak telurnya ke dalam kulit seperti ini. Lalu aku tutup membentuk kotak. Kemudian aku masukkan, aku goreng. Jangan lupa sisi kiri dan kanannya kita balikin juga ya. Nah, kira-kira ini hasilnya. Sekarang kita coba buka ya. Kita cek dalamnya matang merata atau tidak. Matangnya merata ya. Nah, ini dia hasilnya martabak telur yang sudah dibuat tadi. Terima kasih sebelumnya yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. See you the next video.